Pemirsa Intens Investigasi, Olivia Alan, istri Denny Sumargo, tiba-tiba ramai diperbincangkan dan diduga telah menjadi sasaran hujatan netizen di beberapa platform sosial media. Hal itu terjadi setelah Ci Olive, sapaan akrabnya, dituding oleh netizen telah menjadi buzzer pendukung pasangan Prabowo Gibran saat pemilu tahun 2024 lalu. Namun yang membuat publik terkejut adalah sikap dari Denny Sumargo yang langsung pasang badan membela istrinya tersebut. Lantas, apa alasan Denny Sumargo hingga siap membela istrinya dari hujatan netizen? Benarkah Olivia Sumargo sempat sakit hati dengan hujatan tersebut? Ataukah hal ini juga berhubungan dengan janji yang sempat diutarakan Denny Sumargo kepada almarhum ayah mertuanya saat beliau masih hidup? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, merespon hujatan terhadap istrinya, Denny Sumargo akhirnya angkat bicara. Usai sang istri, Olivia Alan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Olivia Alan awalnya memang diduga sempat menjadi sasaran tembak netizen usai membuat unggahan tentang persoalan ekonomi, khususnya tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah. Namun tak disangka-sangka unggahan tersebut justru memancing respons negatif dari warganet. Alih-alih membahas ekonomi, sejumlah netizen malah menyerang pribadi Olive dan mengaitkannya dengan isu politik. Tidak cukup sampai di situ, Olivia Alan dituduh sebagai buzzer Prabowo Gibran karena kembali viral fotonya bersama Prabowo Subianto. Untuk mengklarifikasi tudingan ini, Denny Sumargo akhirnya memberikan pernyataannya. Gak kenapa-napa, gue cuma bereaksi aja seperlunya menurut gue, karena arah dari framing itu berbahaya menurut gue ya. Takutnya nanti kejadian demo Agustus udah ke framing, udah ke jarak, istri gue kenapa-napa dan gue nggak bisa sempat melakukan apa-apa gitu sih. Ci Olive sih nggak sampai segitunya, cuman narasi yang dibangunnya aja. Sebenarnya sih kalau narasi nggak dibangun ke arah sana, mungkin gue lebih santai aja. Karena isu politik itu ketika kita di framing itu sensitif banget. Tak hanya membela sang istri, Denny Sumargo juga membela mati-matian sang istri di postingan Instagramnya. Lantas, benarkah hujatan tersebut sedikit demi sedikit berkurang usai Denny Sumargo memberikan komentarnya? Sudah enggak sih sejauh ini, karena saya lihat di threads udah mulai redam aja sih sebenarnya. Nggak terlalu mau sounding ya langkah hukum yang gue lakukan. Karena sebenarnya dari dulu gue udah melaporkan orang yang banget diam-diam. Oke bang, berapa udah penjara. Sementara itu, Denny Sumargo juga sempat menjelaskan duduk permasalahan foto dan video yang menjadi perbincangan tersebut. Menurutnya, foto itu diambil saat sang istri masih bekerja bersama pengusaha Yusuf Hamka. Denny pun menjelaskan bahwa apa yang ada dalam video tersebut sudah terjadi jauh sebelum masa kampanye pemilihan presiden. Dan saat itu, Prabowo Subianto bahkan masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Mengenai tudingan terhadap sang istri yang diduga menerima bayaran untuk mendukung pasangan tersebut, Denny Sumargo akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menantang siapapun untuk membuktikan tudingan tersebut dengan cara apapun, termasuk mengaudit seluruh rekening miliknya. Tak tanggung-tanggung, Densu bahkan menjanjikan hadiah sebesar 10 miliar rupiah apabila ditemukan bukti bahwa dirinya pernah menerima uang kampanye seperti yang dituduhkan.
Jadi emang benar, barusan gue ngecek istri gue lagi digoreng di Threads dan juga di X. Kesannya istri gue itu menerima duit dan menjadi pendukung 02 waktu masa kampanye. Mereka yang menggoreng ini menggunakan potongan video lama saat istri gue masih bekerja untuk Pak Yusuf Hamka, di mana Pak Yusuf sedang mengunjungi Pak Prabowo saat masih menjadi Menteri Pertahanan jauh sebelum pemilu. Gue tahu nih narasi-narasi seperti ini lagi banyak banget karena menyerang para pendukung 02. Terus gue berpikir perlu nggak gue bereaksi akan hal ini? Sebenarnya nggak perlu, karena kita nggak begitu. Tapi lama-lama orang bisa percaya. Karena kesannya kita tuh terima duit untuk mendukung 02 pada saat masa kampanye. Saya kan udah pernah bikin pengumuman waktu itu. Saya barang, siapapun silakan datang kepada saya welcome. Kita audit, saya punya semua rekening, saya akan terbuka live. Silakan, kalau kalian benar saya kasih 10 miliar. Kalau memang saya pernah terima uang dari kampanye. Kalau kalian ada rasa kekecewaan yang luar biasa terhadap pemerintah, terhadap apa yang menjadi kebijakan mereka dan sistem yang sekarang yang terjadi, jangan lampiaskan kepada orang yang tidak melakukan, dan jangan menggoreng orang yang tidak bersalah. Itu kekejian namanya. Tadinya saya nggak mau bikin video ini, tapi saya ingat sekali almarhum bapaknya Oli menitipkan Oli kepada saya sebagai amanah, dan itu sakral. Dan saya harus tanggung jawab sebagai suami. Dan itu tugas suami, menjaga istrinya, bukan istri orang atau wanita lain. So yang terakhir saya tawarkan 10 miliar untuk siapapun yang pengen mengaudit atau memeriksa keuangan saya, apakah kami pernah menerima uang atau kerjasama dengan pemerintah, silakan. Kami tunggu. Lumayan 10 miliar. Tak berhenti sampai di situ, Denny Sumargo juga kembali mengunggah video lanjutan yang berisi pembelaannya terhadap sang istri. Menurut Densu, amanah untuk menjaga sang istri bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Ia selalu mengingat pesan almarhum ayah sang istri yang pernah menitipkan putrinya kepada dirinya sebagai seorang suami. Karena itulah, Densu menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam ketika melihat sang istri dihujat atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Dengan tegas, Denny Sumargo memperingatkan pihak-pihak yang dianggapnya telah menyebarkan fitnah dan akan mencarinya sampai kemanapun. Jadi buat yang goreng-goreng istri gua, video tadi mungkin kesannya sebenarnya bercanda ya, biar nggak terlalu gimana-gimana. Cuma jujur ya, dalam hati gua ya, saya selalu ingat istri saya itu dititipkan oleh orang tuanya kepada saya, dan buat saya itu sakral. Ingat ya, sakral. Dan kalau istri saya itu berbuat yang salah, saya nggak akan bela. Bahkan saya akan menjadi orang pertama yang menegur. Tapi kalau istri saya nggak salah, tolong jangan. Hujat ke saya itu nggak apa-apa. Saya mau nggak salah pun kalian hujat nggak apa-apa, karena saya sudah paham konsekuensi bermain di dunia entertain dan sosial media. Jadi buat semua orang-orang yang menggoreng-goreng istri saya, membuat hoax tentang berita dan narasi, satu air mata istri saya jatuh per hari ini. Dan saya tahu, I will find you. Di ujung dunia manapun, I will find you. Share ini. Denny Sumargo sempat bercerita mengenai ketakutan besarnya setelah menikah. Lantas, apakah ketakutan terbesarnya itu? Apakah hal tersebut berkaitan dengan kondisinya yang lama memiliki keturunan? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah ramainya pergunjingan terhadap sang istri, Denny Sumargo sempat bercerita tentang peran barunya sebagai seorang ayah. Memiliki seorang putri yang sedang lucu-lucunya menjadi kebahagiaan yang selama ini paling ia nantikan. Apalagi kalau mengingat perjalanan panjangnya bersama sang istri untuk mendapatkan seorang anak. Kini Denny Sumargo mengaku bersyukur akhirnya bisa dipercaya memiliki keturunan. Setiap momen bersama putrinya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Denny Sumargo dan sang istri. Ya senang aja, akhirnya bisa merasakan experience sebagai bapak, terus punya pengalaman sendiri gitu. Selama ini kan ngelihat orang doang gitu, dan akhirnya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk jadi bapak, itu buat saya satu pengalaman yang sangat menyenangkan sekali gitu. Semoga Tuhan memberikan saya dan istri umur yang panjang dan kesehatan serta rezeki, supaya kita bisa menemani anak kami sampai usianya cukup matang,
ya, dan kita bisa ngelihat anak kami kemudian bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, bisa memegang nilai-nilai keluarga Sumargo dengan baik, membanggakan lah gitu loh buat kita sebagai orang tua sebelum kita akhirnya kembali ke pangkuan Tuhan gitu. Tak hanya itu, mantan pebasket nasional ini juga menceritakan bagaimana karakter sang putri yang perlahan mulai terlihat sejak usia dini. Menurutnya, Biel, sapaan akrab sang buah hati, memiliki pribadi yang aktif, penuh rasa ingin tahu, dan tidak mudah menyerah. Sikap pantang menyerah itulah yang membuat Denny Sumargo semakin bangga melihat perkembangan buah hatinya. Namun di balik kebahagiaan tersebut, Densu ternyata pernah menyimpan ketakutan besar yang selama bertahun-tahun menghantuinya. Ia sempat khawatir mengalami masalah kesuburan, hingga takut tidak bisa memiliki keturunan. Ketakutan itu muncul karena masa lalunya yang menurutnya cukup kelam. Hal itu membuat dirinya terus dihantui rasa bersalah. Standar lah, menurut aku setiap anak itu pasti nyenengin lah buat orang tuanya gitu. Perkembangan dari nggak bisa ngomong, kemudian bisa ngomong, nggak bisa merangkak, terus dia bisa ngerangkak sendiri, terus dia coba untuk berjalan, terus dia jatuh. Tapi memang kalau dari karakter udah mulai kelihatan sebenarnya anaknya pantang menyerah. Kalau jatuh dia coba sendiri berdiri lagi. Terus kekeh ketika dia ada yang dia mau, dia anaknya kekeh banget dan energinya gede. Anaknya tuh aktif banget, bahkan di tempat dia bermain sama teman-teman seumurannya, dia yang paling aktif gitu. Gurunya lagi nerangin, murid yang lain itu pada menjauh dari gurunya, dia malah nyamperin gurunya. Gurunya megang apa, dia mau pegang juga. Rasa ingin tahunya gede. Ruang terbesar, gue baru tau gue gak mandul ya. Karena gue sempat berpikir gue mandul. Iya, takut banget gue. Iya, mau hantui. Karena kan dulu kan gue bandel ya. Jadi kan pasti karena gue bandel dulu, akhirnya sulit punya anak kan, jadi kita jadi kayak kepukul sendiri, kepikiran kan. Ya itu yang gue syukurin sih. Tak hanya itu, perjuangannya dan sang istri untuk mendapatkan buah hati juga bukanlah perjalanan yang mudah. Selama kurang lebih 4 tahun, pasangan ini harus menghadapi berbagai kegagalan dalam program kehamilan yang mereka jalani. Denny Sumargo bahkan mengaku sempat mengalami tekanan mental ketika melihat sang istri berulang kali mengalami keguguran. Namun di tengah berbagai ujian yang datang, Denny Sumargo memilih untuk terus berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kini setelah dikaruniai seorang putri, Denny Sumargo dan Olivia ternyata masih membuka kemungkinan untuk menambah momongan. Sampai cek, dan ternyata memang kualitas sperma saya emang nggak bagus. Dan banyak sekali orang-orang kan takut ngelakuin apa yang saya lakukan, apalagi laki-laki karena ada pride ya. Pride, malu, dan harga diri. Cuman saya pikir pride, malu, harga diri ini udah nggak penting. Lebih penting adalah kebahagiaan istri saya dulu. Karena biar saya malu, biar saya jelek nggak apa-apa, yang penting istri saya bisa bahagia. Kena mental juga, kepikiran. Soalnya 4 tahun itu nggak ada yang berhasil ya, gagal mulu, keguguran berkali-kali. Ngelihat istri juga dikuret mulu, itu kan kasihan gitu. Jadi aku kayak mentalnya tuh benar-benar kegoncang juga gitu, mikir. Tapi mungkin sekarang karena gue lebih banyak berdoa aja, jadi lebih tenang. Planning memang dalam waktu dekat, mungkin di akhir tahun atau awal tahun, Cioli mau program lagi. Karena dia masih pengen nyoba punya satu lagi, semoga dikasih. Kalau nggak dapet ya sudah, kita berhenti di situ. Kalau dikasih ya berhenti di situ juga gitu. Perjuangan panjang menjadi seorang ayah akhirnya terbayar lunas bagi Denny Sumargo. Kini, ada satu hal yang membuat Denny Sumargo merasa jauh lebih bangga dibandingkan pencapaian apapun dalam hidupnya. Apakah itu? Apakah ini juga berhubungan dengan putri kecilnya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi,
Kebahagiaan Denny Sumargo sebagai seorang ayah rupanya tak hanya datang dari kehadiran sang putri di tengah keluarga kecilnya. Denny Sumargo merasa bersyukur karena putrinya tumbuh menjadi anak yang disukai banyak orang. Melihat sang buah hati mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya menghadirkan kebanggaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Namun melihat putrinya diterima dan dicintai banyak orang telah menjadi kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan apapun yang pernah ia raih dalam hidupnya. Gini loh, yang gue syukurin banget Biel juga disukain sama orang gitu. Itu yang bapaknya nggak disukain gue nggak peduli. Buat gue nggak penting guenya lagi, tapi anak gue disukain buat gue itu udah lebih daripada satu kebanggaan sendiri. Jadi orang tua tuh gitu ya rasanya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.